apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Peluncuran maskot PON ke-21 di Aceh dan Sumatera Utara digelar di lapangan Astaka, Kabupaten Deli Serdang. Kayu bakar menjadi penyelamat di tengah rencana pembatasan pembelian gas LPG 3 kg. Ritual sembayang tebu digelar sepekan usai perayaan Tahun Baru Imlek. Nelayan desa Saurmatio, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang mengeluhkan akses jalan untuk membawa hasil tangkapan ikan ditutup pihak perusahaan. Jalan diduga ditutup oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit. Diduga pihak perkebunan kelapa sawit tak lagi mengizinkan para nelayan menyandarkan kapalnya di aliran Sungai Hitam di desa Saurmatio, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang. Para nelayan pun kesulitan untuk membawa hasil tangkapan ikan. Pasalnya, jalan sehari-hari yang dilalui para nelayan ditimbun dengan gundukan tanah dan ditutup menggunakan batang kelapa sawit. Penutupan jalan oleh pihak perkebunan kelapa sawit ini membuat para nelayan kesulitan untuk keluar masuk kapal dan jalan keluar menuju tempat penampungan ikan ketika membawa hasil tangkapan. Penutupan jalan yang dilakukan pihak perkebunan kelapa sawit telah terjadi sejak 29 Januari 2023 lalu. Terdapat 4 lokasi yang ditimbun dengan tanah dan batang pohon kelapa sawit. Ditimbun, kami pun nggak tahu ini alasannya apa ini Pak. Jadi dengan segala hormat saya mohonlah, tolonglah janganlah dipersulit kami untuk mencari makan di sini. Karena tujuan kami di sini hanya memperjuangkan perut yang 1 jengkal. Dan istri anak-anak kami di rumah, lain itu tidak ada. Selama ini kami tidak pernah mengganggu lahan ataupun tanaman yang ada di sini. Sama sekali kami tidak pernah mengganggu. Tujuan kami tambah di sini hanya untuk mempermudah aktivitas kami bekerja untuk mencari makan. Selebihnya tidak ada. Pihak perkebunan belum bersedia memberikan keterangan terkait penutupan akses jalan ini. Para nelayan berharap pihak perkebunan kelapa sawit tetap mengizinkan nelayan di sini untuk menyandarkan kapalnya di aliran sungai dan akses jalan kembali dibuka. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Jelang penyelenggaraan PON ke-21 di Aceh dan Sumatera Utara, pemerintah Provinsi Sumatera Utara meluncurkan maskot, logo, dan tagline PON di lapangan Astaka, Kabupaten Deli Serdang. Jelang pelaksanaan PON ke-21 di Aceh dan Sumatera Utara tahun 2024, pemerintah Provinsi Sumatera Utara menggelar launching maskot, logo, dan tagline di lapangan Astaka Kabupaten Deli Serdang pada minggu lalu. Acara launching ditandai dengan genderang marching band yang ditabuh oleh Menpora, pengurus KONI, dan sejumlah pejabat Provinsi Sumatera Utara. Adapun maskot untuk PON ke-21 di Sumatera Utara adalah harimau Sumatera yang diberi nama Hatra. Harimau tersebut memakai tanjak Melayu yang merupakan topi tradisional Melayu, lambang kehormatan, dan kain ulos, kain khas dari Batak. Untuk logo tergambar kuasan warna merah, kuning, hijau, dan hitam yang mengandung unsur obor PON, rencong, dan ulos, serta tagline PON ke-21 yakni Bersatu Kita Juara. PON ke-21 akan digelar pada tanggal 8 September 2024 yang pembukaannya digelar di Aceh dan penutupannya di Sumatera Utara. PON di 2 provinsi ini merupakan PON yang pertama kali digelar di tanah air, agar sejumlah provinsi lain mendapat giliran tanpa menunggu waktu yang lama. Aceh dan Sumatera Utara menjadi penyelenggara PON ke-21 tahun 2024 yang insya Allah rencananya akan dibuka oleh Bapak Presiden pada tanggal 8 September sampai dengan ditutup tanggal 20 September tahun 2024. Harapannya pemerintah Sumatera Utara beserta seluruh masyarakat harus menyambut kepercayaan ini dengan menunjukkan kerja keras, kerja serius, dan koordinasi. Karena ini
Atlet binaraga Budi Arianti asal Kabupaten Deli Serdang menyambut antusias PON yang digelar di Sumatera Utara. Saat ini dirinya telah menjalankan sejumlah latihan dan menargetkan 5 medali emas untuk cabang olahraga binaraga. Mulai sekarang kami sudah mulai latihan bersama, terus untuk pola makan juga udah diatur dari sekarang. Jadi untuk kedepannya jadi bisa lebih baik lagi. Jadi untuk untuk ke tingkatan lain, jadi kalau bisa Sumatera Utara bisa meraih prestasi yang bagus. Karena target untuk binaraga kita 5 emas. Pemerintah daerah Sumatera Utara dan Aceh diharapkan dapat menggelar PON ke-21 dengan baik dan terselenggara dengan sukses nantinya. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Pasar Rakyat dan Bazar UMKM BUMN 2023 digelar di Lapangan Benteng, Kota Medan. Acara ini digelar agar masyarakat dapat membeli sembako dengan harga murah. Pasar murah yang digelar di Lapangan Benteng ini menyediakan 4.000 paket sembako bagi masyarakat. Setiap sembako berisi 5 kg beras, 1 liter minyak goreng, 1 kg gula pasir yang dapat diperoleh dengan harga Rp55.000 per paket. Pasar Rakyat dan stand bazar UMKM ini diharapkan memberi manfaat bagi masyarakat di Kota Medan. Dewi, salah seorang warga Kecamatan Medan Selayang, mengaku terbantu dengan adanya pasar murah BUMN ini. Berapa harganya, Bu? Rp55.000. Kalau dibandingkan dengan di pasaran murah, Bu? Lumayan ini. Lumayan ya? Terbantu ya, Bu? Terbantu. Penyelenggaraan pasar murah ini dilaksanakan selama 2 hari dengan menghadirkan stand UMKM sebanyak lebih kurang 50 unit. Selain pasar murah, juga digelar dialog pengembangan usaha antar sesama pelaku UMKM. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan. Paino, mantan anggota DPRD Kabupaten Langkat dari fraksi Golkar, meregang nyawa dengan luka tembakan di dada kanan. Paino ditemukan tertembak ketika melintasi jalan di Kecamatan Wampu usai menemui teman-temannya di sebuah warung. Keluarga Paino, mantan anggota DPRD Kabupaten Langkat dari fraksi Golkar, tak kuasa membendung duka atas kematian Paino. Keluarga tidak menyangka korban meregang nyawa dengan luka tembakan di dada kanan. Tidak ada yang mengetahui persis apa permasalahan antara korban dengan pelaku penembakan. Korban ditemukan tergeletak di jalan dengan luka tembakan. Sebelum kejadian, Paino sempat bertemu teman-temannya di sebuah warung di Desa Besilam, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat. Dari sejumlah teman yang ditemui, terdapat seorang anggota polisi berpangkat Aibtu. Usai bertemu dan satu persatu pengunjung warung pulang, Paino ditembak ketika melintas jalan perkebunan Divisi 1 Desa Besilam BL, Kecamatan Wampu. Lokasi ditemukannya jasad korban tidak jauh dari warung tempat korban bertemu rekan-rekannya. Korban sempat dibawa ke Rumah Sakit Putri Bidadari di Jalan Lintas Sumatera, Medan, Aceh. Namun naas ketika di perjalanan diduga kehilangan banyak darah. Sesampainya di rumah sakit, korban sudah tidak dapat diselamatkan lagi. Keluarga korban mengaku korban tidak pernah punya musuh dan terlibat masalah apapun sebelumnya. Sehingga keluarga berharap pihak kepolisian segera dapat mengungkap kasus pembunuhan ini. Adik udah nangis-nangis, pulang cepat bapak ditembak, katanya gitu. Terus saya langsung menuju rumah sakit karena tahu langsung dibawa ke rumah sakit. Gitu. Ada di sampingnya. Keretanya ada di sampingnya. Ada di sampingnya lengkap sama HP. Dari warung mau pulang. Sementara korban pada Jumat sore usai dilakukan otopsi di Rumah Sakit Bayangkara Medan dibawa ke rumah duka di kawasan Dusun 7 Bukit Dinding, Desa Basilam Bukit Lambasa, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat untuk kemudian disemayamkan dan dimakamkan di lahan perkuburan Desa Basilam. Tadi malam kita mendapat laporan berkaitan dengan ditemukannya ya sesosok mayat di Desa Besilam ini ya. Berdasarkan laporan itu kita sudah melakukan olah TKP dan untuk korban sudah dilakukan proses otopsi tadi pagi. Iya. Kita menunggu hasil. Ada membentuk tim khusus untuk segera mengungkap kasus ini? Kita sudah membentuk tim khusus dan kita juga sudah bekerja sama dengan Polda, baik Direktorat Krim Laboratorium Forensik maupun Inavis.
Terkait kasus ini, Polres Langkat langsung bergerak dengan membentuk tim khusus dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Polisi juga telah memeriksa beberapa orang saksi dan mengumpulkan sejumlah barang bukti. Namun belum diketahui jenis peluru dan senjata api yang digunakan penembak korban. Tutia Lewe Lubis dan Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan dan Kabupaten Langkat.